semuanya, perkenalkan nama saya Rosari Nintan Aksadia Garini, NIU 2112027. Ini kita akan membahas mengenai post processing atau juga dikenal dengan wet processing. Dimulai dari proses pemanenan. Jadi dalam proses pemanenan ini seperti pada umumnya dapat dilakukan secara manual, diambil satu persatu, atau juga dengan teknik stripping, yaitu teknik seperti memeras susu sapi, atau juga menggunakan alat mesin. Selanjutnya adalah proses pensortiran. Pada tahap pensortiran ini, cherry kopi akan dilakukan penimbangan berat terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan pencucian dengan air. Pada saat pencucian dengan air akan dilakukan pemisahan kualitas dari cherry kopi. Jadi cherry kopi yang kualitasnya baik dia akan mengambang di permukaan air dan itulah yang akan diambil. Sedangkan yang cacat dia akan terendam di dasar air. Setelah proses pensortiran dilanjutkan dengan proses depulping, di mana pada tahapan ini kulit dan daging dari cherry kopi akan dipisahkan dari biji kopi. Selanjutnya hasil keluaran dari proses depulping ini adalah biji kopi yang masih diselimuti oleh lendir dan parchment. Setelah itu dimasukkan pada tahap fermentasi. Pada proses fermentasi ini bertujuan untuk membuat lendir yang menempel pada biji kopi itu lebih lunak, sehingga pada saat pembersihan dengan air dia lebih mudah untuk terlepas. Setelah dilakukan fermentasi dan biji sudah diketahui bersih dari lendir, maka akan dilanjut pada proses pengelompokan biji sesuai dengan ukurannya. Setelah dikelompokkan berdasarkan ukurannya, maka masuklah pada tahap penjemuran atau pengeringan. Proses penjemuran atau proses pengeringan ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat kadar air dalam biji kopi itu berkisar 11 hingga 12%. Nah, lama proses pengeringan atau penjemuran ini itu berkisar 1 hingga 2 minggu lamanya. Setelah biji didapatkan dengan kadar air yang sesuai, maka biji dapat disimpan di dalam gudang. Namun teman-teman, proses penyimpanan biji kopi ini masih terselimuti oleh parchment. Nah, proses pemecahan parchment ini dapat dilakukan ketika biji akan dikirim. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai efek dari pengolahan pasca panen menggunakan metode wet processing atau wash processing yang merujuk pada sebuah jurnal yang bernama Effect of the Different Post-Harvest Processing Method on the Occurrence of Okra Toxin Analysis and Cupping Quality of Arabica Coffee. Arabica Coffee merupakan salah satu tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi daerah Bangue, Filipina. Filipina juga dulunya merupakan salah satu eksportir kopi. Namun karena banyaknya hambatan menyebabkan produktivitas dari kopi ini menurun. Sehingga dari sini tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manakah pengolahan pasca panen yang cocok untuk dilakukan di daerah Benguet Filipina ini, baik dari segi kualitinya, kontaminasi funginya, kemudian analisis okra toksinnya seperti apa, serta analisis finansialnya seperti apa. Kemudian metode dan materialnya di bagian pertama yaitu adalah processing method. Dalam penelitian ini menggunakan varietas kopi Red Bourbon Arabica yang tumbuh di daerah Benguet State of University di Filipina, di mana sampel kopi yang digunakan adalah sampel kopi Arabica yang menggunakan proses metodenya yaitu wet, honey, dan dry. Selanjutnya mengenai penjemuran dari biji kopi, di mana proses penjemuran ini nantinya akan dilakukan di sebuah rumah kaca yang menggunakan atap berupa sinar UV, bantuan sinar UV. Kemudian juga proses penyebarannya masing-masing disebar sesuai dengan jenis dari sampel tersebut. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh fungi terhadap biji sampel, maka dilakukanlah penelitian dengan masing-masing biji sampel dimasukkan ke dalam kantong polietilen lalu disegel. Kemudian dibawa ke PSU Plant Health Clinic untuk isolasi dari kontaminasi mikroba. Selanjutnya, biji akan disterilisasi dengan 10% disodium hipoklorat selama 30 detik. Setelah itu akan dibilas menggunakan air destilasi sebanyak 3 kali bilasan.
Dan untuk mengetahui identifikasi pengaruh fungi terhadap biji-bijinya, maka akan dilakukan prosedur sesuai dengan jenis masing-masing jamur. Kemudian untuk metode menganalisis ochratoxin pada biji, maka digunakan masing-masing 100 gram dari biji kopi untuk dilakukan pengujian di lab laboratorium dengan menggunakan uji imunosorben yang terkait dengan enzim. Selanjutnya untuk cup quality evaluation diperlukan 2 kg dari masing-masing jenis sampel kopi untuk dilakukan roasted, lalu dilakukan penilaian sesuai dengan standar dari Specialty Coffee Association, di mana para penulis nantinya akan menilai bagaimana aroma, rasa, kemudian keasamannya seperti apa, lalu mengenai keseimbangannya, serta body atau tubuhnya seperti apa. Memasuki hasil dan penelitian, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa penelitian ini kan menggunakan 3 jenis sampel biji kopi yang berbeda, seperti dari proses honey proses, wet proses, dan dry proses. Nah, sebelum dilakukan penjemuran dengan menggunakan matahari, biji kopi ini sebelumnya dicek mengenai kandungan moisture content yang terkandung di dalamnya. Seperti honey proses ini memiliki kandungan moisture content sebesar 57%, wet proses ini mengandung moisture content sebesar 52%, dan dry atau natural proses ini memiliki kandungan moisture content sebesar 65%. Selanjutnya, setelah proses penjemuran atau pengeringan dari sampel biji, didapatkan hasil bahwa proses penjemuran atau pengeringan wet proses dan honey proses itu memiliki persamaan, yaitu 6 hari. Sedangkan untuk dry proses ini memerlukan waktu lebih panjang, yaitu 16 hari lamanya. Selain itu juga dilakukan penelitian terhadap penyusutan moisture content. Didapatkan hasil bahwa biji kopi wet proses itu memiliki penyusutan moisture content sebesar 2,84%. Kemudian untuk honey proses memiliki penyusutan moisture content sebesar 3,63%. Lalu untuk dry proses memiliki penyusutan moisture content sebesar 1,32%. Nah, teman-teman lihat seperti apa persebaran fungi di antara ketiga biji kopi tersebut. Selanjutnya, hasil dari ochratoxin analisis didapatkan bahwasannya pada saat hasil uji fungi terhadap 3 sampel biji kopi didapatkan bahwa tidak ada kemungkinan kontaminasi ochratoxin di biji honey proses dan wet proses. Namun terhadap dry proses ini ada kemungkinan munculnya ochratoxin karena dari hasil uji fungi di dry proses terdapat fungi atau jamur Aspergillus niger, sehingga ini memungkinkan munculnya ochratoxin. Selanjutnya, dari hasil cup quality evaluation didapatkan bahwasannya honey proses memiliki skor tertinggi, yakni sebesar 83,25. Kemudian tempat kedua ditempati oleh wet processing dengan skor 82,75 dan dry processing dengan skor 79,25. Dari hasil skor tadi menunjukkan bahwasannya biji dari proses honey dan wet ini memiliki grade, yaitu specialty grade. Sedangkan untuk dry proses dia memiliki grade di bawah dari specialty grade. Dari evaluasi tadi menunjukkan bahwasannya biji dengan proses wet proses ini memiliki kualitas mutu yang lebih bagus, kemudian less body, keasamannya juga tinggi, aroma juga yang dihasilkan lebih nikmat jika dibanding dengan biji kopi yang tidak melakukan proses pencucian terlebih dahulu. Selanjutnya, dari deskripsi aroma menunjukkan bahwa kopi dari hasil wet processing ini memiliki aroma yang juicy, kemudian ada sedikit hint jackfruit atau nangka, ada nabatinya, ada muscovadonya. Selain itu, dari flavor atau rasa menunjukkan bahwa kopi ini memiliki rasa seperti teh hitam yang lembut. Kemudian dari badinya itu lembut atau smooth, terus kayak akan rasa jeruk kering atau asam jeruk. Dan dari hasil aftertaste-nya itu kopi dengan proses
wet processing ini memiliki aftertaste yang clean. Selanjutnya, kita memasuki analisis finansial. Dari hasil analisis, bisa dilihat bahwa pendapatan dan pengeluaran dari ketiga jenis kopi ini menunjukkan kopi dengan proses honey dan wet ini lebih menguntungkan daripada kopi dengan proses dry. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Dari hasil jurnal menunjukkan bahwasannya pengolahan kopi dengan metode wet processing dan honey processing itu lebih menguntungkan untuk dijalankan daripada dry processing. Sekian presentasi saya, apabila ada salahnya dan kurangnya saya mohon maaf.